Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Baik, sehat, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan Yuliana untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami dari rumah perjalanan hingga tiba di tempat ini dengan selamat. Dan sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Engkau pimpin sertai kami, semoga berjalan dengan lancar. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yuliana. Selamat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyaksikan dulu ya. Ya, Bu. Yuliana, Hadir, Bu. Krista, Hadir, Bu. oke, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Nah, tujuan layanan kita pada hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh masalah pencemaran di lingkungan sekitarnya. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis dampak negatif pencemaran lingkungan. Oke, kita akan masuk ke dalam speaking karena Ibu sudah lihat kalian sudah ada semangat lagi ya. Bu. Nah, speakingnya itu tepuk cinta. Contohnya itu tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta sema. Apa sudah mengerti? Mengerti. Baik, mari kita berdiri. Nah, mulai ya. Bu. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta sema. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, kita akan masuk asesmen awal. Jika Ibu sudah membacakan pernyataannya, kalian bilang ya atau tidak ya. Ya, Bu. Yang pertama, pencemaran lingkungan hanya terjadi di daerah perkotaan. Ya. Yang kedua, sampah plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan. Ya. Yang ketiga, asap kendaraan bermotor termasuk penyebab pencemaran udara. Ya. Yang keempat, air limbah pabrik yang dibuang ke sungai termasuk pencemaran air. Ya. Yang kelima, menanam pohon dapat memperburuk pencemaran lingkungan. Tidak. Nah, contoh-contoh masalah pencemaran di lingkungan sekitarnya. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran tanah. Dan yang ketiga, pencemaran udara. Nah, sebelum itu Ibu akan memperlihatkan video. Tolong disimak ya. Ya, Bu. Pencemaran lingkungan. Kelly, Ijar, dan Cita tinggal di kota yang berbeda. Mereka akan mengikuti lomba pekan ilmiah tingkat nasional dengan tema pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya segala sesuatu yang menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Zat yang mencemari lingkungan disebut dengan polutan. Kelly, Ijar, dan Cita ditugaskan mencari dan mengamati masalah pencemaran yang terjadi di kota mereka masing-masing. Kemudian, menuliskan laporannya di selembar kertas, mulai dari jenis pencemaran, dampak, penyebab, sampai cara menanggulangi masalah pencemaran tersebut. Yuk, kita simak masing-masing laporan mereka. Kelly tinggal di sekitar kawasan industri. Kelly menemukan masalah pencemaran air sungai di sekitar rumahnya. Airnya sudah menghitam dan berbau tidak enak, sehingga tidak layak lagi digunakan sebagai air minum atau sekedar mencuci. Banyak tumbuhan air dan ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Air yang mencemar juga menjadi sarang penyakit karena mengandung virus dan bakteri berbahaya. Pencemaran air di tempat Kelly disebabkan oleh limbah pabrik tekstil yang tidak diolah dengan baik, yang mengandung sisa zat pewarna dan logam berat. Pencemaran air juga disebabkan oleh sampah rumah tangga seperti sisa makanan, sayuran, atau plastik yang
dibuang sembarangan. Pencemaran air di tempat Kelly dapat diatasi dengan cara membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Tujuannya adalah untuk mengolah limbah pabrik agar lebih aman. IPAL melalui beberapa tahapan, mulai dari menyaring, mengendapkan, menguraikan, dan mematikan bakteri penyakit. Pencemaran air juga dapat dicegah dengan tidak membuang sampah ke sungai, mendaur ulang sampah, atau mengurangi produksi sampah sehari-hari. Ijan tinggal di daerah sekitar pertambangan. Ijan menemukan masalah pencemaran tanah di sekitar rumahnya. Tanah terlihat kering dan bercampur dengan sampah. Terkadang juga tercium bau yang menyengat. Tanah menjadi tidak subur sehingga sulit untuk ditanami pohon. Jika terpapar oleh gas dan air yang keluar dari tanah yang tercemar, maka kesehatan akan terganggu. Dari hasil pengamatan Ijan, penyebabnya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan kertas. Limbah pertambangan juga mengandung logam berat yang mencemari tanah. Cara menanggulangi pencemaran tanah adalah dengan remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah dari bahan pencemar. Remediasi juga dapat dibantu dengan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Mikroorganisme tersebut akan mengurai bahan pencemar menjadi lebih aman. Cita tinggal di daerah perkotaan yang padat penduduknya. Rumahnya dekat dengan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Cita menemukan masalah pencemaran udara di sekitar rumahnya. Faktor penyebab pencemaran udara di tempat Cita adalah asap dari berbagai sumber. Misalnya asap pembakaran sampah, asap rokok, dan asap kendaraan. Asap biasanya mengandung gas karbon dioksida yang dapat memerangkap panas atau menyebabkan efek rumah kaca. Karena itu suhu semakin panas. Polutan yang Nah, dari video tadi bagaimana tanggapan anak-anak? Apakah penting tidaknya terlibat penanganan pencemaran lingkungan? Penting. Apa alasannya? Karena menangani pencemaran lingkungan sangat krusial untuk menjaga kesehatan manusia, ekosistem, dan keberlangsungan hidup di bumi. Dengan terlibat dalam penanganan pencemaran lingkungan, kita dapat membantu mengurangi dampak negatifnya dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lestari. Terima kasih. Penting karena menangani pencemaran lingkungan juga penting untuk melindungi biodiversitas, mengurangi perubahan iklim, dan memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Setiap tindakan kecil kita dapat membuat perbedaan besar dalam menjaga lingkungan. Terima kasih, Krista. Dampak negatif pencemaran lingkungan. Yang pertama, kadar oksigen yang terlarut di dalam air menjadi berkurang, kualitas udara berkurang. Kemudian yang kedua, kesuburan tanah berkurang. Yang ketiga, pemanasan global. Yang keempat, ketidaknyamanan sosial. Yang kelima, hasil panen berkurang. Yang keenam, timbulnya berbagai macam penyakit. Solusi mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengolah sampah. Yang ketiga, mengolah limbah industri. Yang keempat, menanam pohon. Dan yang kelima, gotong royong kebersihan lingkungan. Dan yang keenam, mengurangi pemakaian bahan pencemar. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pencemaran lingkungan merupakan masalah serius yang terjadi di sekitar kita, seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Masalah ini berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, antara lain menurunnya kadar oksigen dalam air, berkurangnya kualitas udara dan kesuburan tanah, meningkatnya pemanasan global, serta munculnya ketidaknyamanan sosial, penurunan hasil panen, dan berbagai macam penyakit. Untuk mengatasi pencemaran lingkungan, diperlukan tindakan nyata seperti membuang sampah pada tempatnya, mengolah sampah dan limbah industri, menanam pohon, melakukan kegiatan
dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Baik, terima kasih. Nah, sekian dari hasil materi kita pada saat ini. Ibu minta kesediaan Krista untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa di dalam doa. Amin. Terima kasih Krista. Sama Bu.